Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia yang akan segera hadir dalam hidup kamu. Ini adalah orang baru yang akan kamu temui dalam waktu dekat. Jadi, this is collective reading, energi untuk banyak orang. Namun aku percaya kalau di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Jadi, kamu klik video ini berarti ada pesannya untuk dirimu. Harus mampu untuk memproses dulu, karena kadang-kadang aku menyampaikan sesuatu secara metafora. Jadi setiap orang yang nonton pasti menyerapnya juga beda-beda. Lalu this is timeless reading. Kita tidak terbelenggu oleh waktu. Kapan kamu nontonnya, teraplikasikannya saat momen itu. Jadi contoh ya, kayak 1 tahun setelah aku post pun masih bisa teraplikasikan ke dalam hidup kamu karena kamu baru nontonnya setelah 1 tahun itu. Jadi perlu diingat, kamu harus mampu untuk bisa bijak dalam menyerap apapun yang aku sampaikan. Lalu untuk yang baru di channel aku, hai, gimana caranya? Kita fokus sama pertanyaannya, sebutkan dalam hati. Istilahnya kayak kamu mengucap pertanyaannya dalam hati, berbisik, atau dalam momen kamu meditasi atau lagi sendiri atau lagi tenang, sebutkan pertanyaan dalam hati. Siapa yang akan ada dalam hidup kamu, siapa yang akan kamu temui dalam waktu dekat. So, kita langsung mulai aja. Kita bakal lihat energinya versus present. Siapa yang akan hadir dalam hidup kamu dalam waktu dekat. Kamu bakalan ketemu orang ini dalam waktu dekat. Siapa yang akan kamu temui dalam waktu dekat. Ini ada the High Priestess. This person is very intuitive. Jadi dia adalah sosok orang yang sangat intuitif. Aku ngelihat sebenarnya kalau ngomongin soal status sosialnya bagus ya. Jadi dia bisa datang dari keluarga yang memang punya nama baik bagus, atau memang dia yang sendiri menjaga nama baiknya agar tetap bagus gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, dia adalah sosok orang yang cukup balance. Balance-nya itu dalam arti ada sisi maskulin dan feminin. Nah, kalau aku lihat di sini, dia juga ada sisi dimana kayak kelihatannya galak, kelihatannya cold, kelihatannya dingin, tapi juga ada sisi kehangatan. Jadi balance-nya bisa dari energi. Kamu bakal ngelihat sisi yang lembut banget, dan kamu bakal ngelihat sisi yang kayak tahan banting gitu. Mau dijungkir balikan kok sama kehidupan, dia tetap bisa survive. Aku ngelihat dia adalah sosok orang yang pintar dalam managing uang juga. Terus di sini dari segi style, dari segi fisik ya, kalau aku lihat dia mampu untuk kayak dari head to toe, dari atas kepala sampai ujung kaki, dia tuh mikirin banget gitu. Dia kayak pampering dirinya sendiri, memanjakan dirinya sendiri dengan membelikan dirinya sendiri barang-barang yang bisa dianggap mewah, atau bahkan barang-barang yang baik lah gitu kualitasnya untuk diri sendiri, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Terus kalau aku lihat di sini, dia adalah sosok orang yang giver. Jadi pertama yang dia giving ke kamu atau yang dia berikan ke kamu sebenarnya advice atau misalnya saran. Orangnya wise banget soalnya. Dia tuh wise-nya itu tidak menggurui. Dia tahu cara menempatkan diri. Istilahnya kamu kayak sama dia tuh kayak curhat gitu. Kayak ngobrol tuh kayak curhat. Cuman ada curhatan dari saran-sarannya yang akan dia sampaikan, itu dapat membantu kamu untuk bisa berkembang. Dan dari sini kamu bisa berhubungan sama energi Libra, sama energi Taurus, sama energi Scorpio, lalu energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Dari energi The Seven of Pentacle, kemungkinan dia mempunyai pekerjaan yang memang seperti entrepreneur, jadi dia bekerja sendiri, atau bahkan dia kerja di kantoran tapi punya sampingan gitu loh, pekerjaan lain yang memang dia kerja di waktunya yang luang atau waktunya bebas gitu. Bisa entrepreneur atau bahkan konten ya, membuat konten. Karena kalau zaman sekarang kerja sendiri itu konsepnya banyak banget, ada yang buat konten, ada yang freelance dan segala macam. Cuman kalau aku lihat ini bentuk dari usahanya dia, melakukan sesuatu yang dia suka. Terus kalau aku lihat di sini, dia bukan tipe orang yang bakalan terbuka. Lagi azan jadi aku pause dulu sebentar, oke? Jadi dari sisi keprivatannya dia itu, kita lanjut ya. Jadi sisi keprivatannya dia itu akan nunjukin kayak aura-aura misterius gitu. Jadi dari segi stylenya kalau aku lihat klasik,
Terus juga kelihatan mature, dia bukan tipe orang yang suka pakai corak-corak kayak duar-duar warna-warna gitu, ngejreng, dia lebih prefer kayak stylenya kayak monokrom gitu, warna-warna yang kayak gitu. Terus kalau aku lihat di sini agak sulit untuk bisa memahami pikirannya dia, apa yang jalan pikirannya seperti apa, karena um, it's like a journey. Journey itu konsepnya kayak gini, kita kenal orang butuh step untuk ngelihat sisi baik seseorang juga seperti itu, untuk melihat kelebihan seseorang juga kayak gitu. Nah ini kalau sama dia kamu butuh waktu banget, atau butuh pendalaman yang lebih untuk bisa melihat sisi dalamnya seperti apa, because this person is like layer, kayak onion, kayak bawang bombay. Jadi dia kalau dikupas masih ada layernya lagi, dikupas lagi masih ada layernya lagi, untuk bisa sampai ke intinya itu kayak perjalanan gitu. Aku lihat dia punya pemahaman, atau dia juga tahu kalau dirinya sendiri itu punya sexual appeal yang cukup tinggi ya. Jadi dia mudah untuk flirting, dia tuh pintar banget flirting, dia pintar banget untuk menggoda. Terus kalau aku lihat di sini, dia bukan tipe orang yang selalu ke arah saint atau ke arah yang baik-baik aja gitu. Cuman dia kan ada sisi-sisi nakalnya dia. Yang tadi aku bilang, dia tahu dia punya kemampuan seksual yang tinggi, dia kadang-kadang menggunakan itu untuk menarik atau memanipulasi. So aku bakal lihat ke oracle card. Tell me more about this person that will come to your life. Jadi dia tuh kayak ada sisi nakalnya gitu loh. Yang lucu dari orang ini tuh bijaknya ada, tapi sisi nakalnya juga ada. Jadi really balance ya orangnya. Di sini ada blessing. Jadi pertama, kamu hadir dalam kehidupannya dia seperti blessing untuk dirinya, seperti anugerah. Jadi kalau aku lihat di sini, kalau gambaran ya, yang tadinya winter atau yang tadinya musim dingin terus jadi musim semi gitu, berbunga-bunga lah. Jadi momennya saat dia sama kamu ketemu, semuanya segala kayak lingkungan kamu jadi berbunga-bunga, terus jadi lebih indah lagi gitu loh. Nah blessing itu bentuknya itu anugerah yang dirasa kalau aku lihat. Jadi kayak kamu bakal ngerasa bahagia sama orang ini. And then kalau aku lihat di sini, dia juga sosok orang yang cukup beruntung ya di kehidupan. Jadi banyak banget rezekinya gitu. Bisa dari rezeki kepintaran, rezeki karir gitu, rezeki secara keuangan, lingkungan sekitar, terus juga keluarga. Dari sini ada voyage, jadi dia adalah sosok orang yang suka traveling, suka jalan-jalan. Kamu bisa ketemu sama orang ini saat lagi jalan-jalan, lagi liburan. Terus kalau dari voyage sendiri, untuk beberapa dari kalian, ini ada ada jarak yang cukup jauh antara rumah kamu sama rumah dia. Jadi kalau ketemu tuh rasanya kayak jalan-jalan, kayak berpetualang gitu loh. Tapi kalau aku lihat di sini dari voyage sendiri, pertama yang tadi aku bilang, it's like a journey. Ini kayak perjalanan. Anggap kalau kamu untuk mengenal orang ini kayak perjalanan cukup panjang lah gitu. Terus di sini simplicity. Orangnya cukup simple. Dia itu bakal meringankan hidup kamu, karena kadang-kadang kita itu fokus sama hal-hal yang sebenarnya bukan masalah besar. Manusia itu kadang-kadang punya kekurangan untuk overthinking sama sesuatu hal yang sebenarnya bukan masalah, hal-hal yang sepele gitu. Nah, dia hadir dalam hidup kamu akan ngebentuk pola pikir yang lebih simpel lagi untuk dirimu. Jadi bakalan banyak menenangkan. Jadi meringankan hidup lah gitu. Lalu di sini ada courage. Orangnya berani. Kamu bisa dealing sama Leo atau Aries. Cuman kalau aku lihat di sini very confidence, cuman bukan overconfidence yang kayak aku gitu, kayak ngomongin dirinya sendiri, egonya cukup besar, nggak gitu. Dia mampu untuk menempatkan diri, dia tahu caranya untuk represent dirinya ke kamu, jadi menunjukkan dirinya ke kamu seperti apa. Dia bukan tipe orang yang suka di-push, suka di-rush, suka diburu-burukan. Jadi dia bukan tipe orang yang lelet juga. Dia tahu
waktunya, dia tahu kecepatannya dia sendiri. Terus kalau dari energi courage ini, orangnya berani ngambil kesempatan, berani ngambil resiko. Jadi um, kadang-kadang mungkin keputusan-keputusan yang diambil bakalan kelihatan ekstrem ya. Cuman kalau aku lihat ini berdasarkan karena dia tahu dirinya sendiri butuhnya apa. Karena intuisinya, common sense-nya juga jalan selaras kalau aku lihat. So, aku bakalan lihat lagi. Kita bakalan lihat dari Lenormand-nya. Who is this person that will come to your life? Ada the snake. Orangnya kalem, orangnya juga pintar banget cari celah kalau aku lihat. Terus di sini ada the star. Orangnya cukup sukses, very popular ya orangnya. Di sini ada Cupid juga. Ada Amur. Dia tuh kayak saat ketemu sama kamu gini, ibaratkan kayak dunianya berhenti. Terus yang dia lihat cuma kamu aja gitu. Terus di sini kan ada kesuksesan ya. Kalau aku lihat saat dia ketemu sama kamu juga di posisi dia lagi sukses-suksesnya. Cuman dia bukan tipe orang yang kayak mudah untuk deket atau mudah untuk nempel. Dia bahkan creating distance dulu nih. Nah ini yang tadi aku bilang, ini cara dia untuk menggoda tuh kayak gini. Dia bakalan creating atau membuat sebuah batasan atau membuat jarak agar kayak kamu kepengen deket gitu loh. Jadi kayak kamu ketarik karena memang dia membuat jarak. Itu namanya trik manipulasi memang. Cuman kalau aku lihat ini iya, dia tuh banyak trik-triknya atau banyak kepintaran atau banyak dia orang yang cerdik gitu. Jadi dia bakalan ngebuat sebuah situasi yang bukan tarik ulur ya, lebih seperti creating distance atau menjaga jarak untuk bisa mengobservasi. Cuman kayak kamunya jadi penasaran gitu. Dia jaga jarak, akhirnya menimbulkan aura-aura atau membuat sebuah aura misterius di dirinya yang bikin kamu penasaran. Nah itu dia paham untuk kita. Terus di sini dia cukup populer orangnya. Dia tuh tahu kalau dia itu punya cahayanya sendiri. Jadi dia tuh tahu cara untuk bisa menunjukkan kebisaannya dia atau menunjukkan bakatnya dia. Nah itu kalau aku lihat bisa terbantu di karirnya dia, makanya dia sukses. Atau bahkan di social life-nya dia. Dia tahu skill untuk bersosialisasi atau tahu cara menempatkan diri. Makanya dia dikelilingin banyak orang-orang gitu loh. Jadi cukup populer. Terus kalau aku lihat di sini ada Amor. Jadi dia tuh memandang dirimu karena memang dari intuisi juga udah tahu ya, atau dia juga bisa terkoneksi sama spirit guide-nya dia. Kalau there's something, ada sesuatu antara kamu sama dia. Jadi dia udah mempunyai insting dan intuisi gitu. Ada sebuah koneksi antara kamu sama dia. So aku bakalan lihat lagi. Kita validasi lagi dari tarotnya. Tell me more about this person. Ada Two of Wands. Two of Wands itu melambangkan adalah seseorang yang seperti memegang bola dunia. Jadi dia punya segala macam skill, dia punya segala macam keuntungan. Dia juga ibaratkan gini, dia tahu celah lah, dia tahu untuk ngapain, dia tahu arahnya kemana. Istilahnya dia menggenggam dunia gitu loh. Nah dari energi The Two of Wands itu juga menunjukkan dia punya prinsip yang kuat. Dia juga punya sebuah fondasi yang cukup kuat juga. Dia bukan tipe orang yang menjerumuskan atau dengan sengaja menjerumuskan dirinya dia ke sebuah malapetaka lah gitu. Dia tahu step by step harus kemana jalannya dia agar dia tidak kesandung. Pinter orangnya. Terus di sini ada Seven of Cups. Dia juga suka berimajinasi. Pertama, ini ngomongin soal dia punya banyak pilihan di percintaan. Jadi yang suka sama dia banyak. Dia bisa milih gitu orangnya. Mau milih ini, si A, si B juga bisa gitu. Cuman dari Seven of Cups sendiri, ini karena memang diberikan gitu. Kamu diberikan pilihan,
kadang-kadang kita diberikan pilihan untuk kemana, untuk bekerjanya apa, atau bakalan sama siapa. Nah, dia punya semesta memberikan dia pilihan soal pasangan. Terus kalau aku lihat di sini dia pintar manifestasi, dia suka hal-hal yang berbau magic and fantasy. Dan Energi 12 sendiri ada beberapa dari kalian yang ketemunya lewat sosial media, atau dia kepoin kamu lewat sosial media. Dia suka banget kepo. So aku bakalan lihat lagi dari Romance Angel. Jadi abis Romance Angel kita bakalan dari ciri-ciri ya. Tell me more about this person. Trust the situation is calling for you to have faith. Jadi ini diminta untuk kamu percaya sama semesta jalannya gitu. Jadi walaupun bakalan awal-awal bakalan bikin kamu bingung, tapi kalau aku lihat kamu diminta untuk percaya sama semesta. Di sini dia juga orang yang dapat dipercaya. Karena kalau aku lihat di sini nanti dia akan ngelakuin sesuatu hal agar menarik dirimu soalnya. Di sini ada love yourself first. Your self-respect makes you romantically attractive. Jadi pertama kamu harus hargain diri kamu sendiri, respect diri kamu sendiri. Untuk bisa menarik cinta, menarik dia atau menarik pasangan, kamu harus mampu untuk melihat diri kamu punya worth, punya harga gitu. Jadi istilahnya accepting diri kamu dulu seutuh-utuhnya, cintain diri kamu dulu seutuh-utuhnya, dan respect, hargain diri kamu. Jadi istilahnya kamu jangan mengharapkan orang lain untuk berbuat ini sama kamu. Kamu dulu yang harus berbuat kebaikan untuk diri sendiri. So kita bakalan lihat lagi dari sini. Tell me more about who is this person. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau aku lihat ada beberapa kalian yang berhubungan sama orang yang ada tatonya kayak udah ulernya gitu, atau misalnya saat kamu ketemu dia semesta bakalan ngasih sinyal kamu bakalan ngeliat ular atau gambar ular gitu loh gitu, atau angka 8. Ada gift, ini orang suka kasih hadiah. Kemungkinan ada perbedaan usia, bisa kamu lebih muda atau dianya lebih muda daripada diri kamu. Terus di sini ada fancy, dia terbiasa hidup dengan mewah. Terus di sini sexual, yang tadi aku bilang dia punya sexual attraction atau dia punya sexual appeal yang tinggi, dan dia tahu itu gitu. Jadi ada chemistry atau ketertarikan fisik. Hair, rambutnya indah sekali, orang yang misterius. Terus di sini ada culture, orangnya juga sangat menghargai adat istiadatnya dia ya, kental banget adat istiadatnya dia. Dia suka makan. Ada secrets, ada mystery dan secrets. Jadi masih banyak rahasia orang ini. Yang tadi aku bilang kayak onion, kayak bawang bombay itu kayak layer gitu loh. Bukan berarti dia merahasiakan sesuatu dari diri kamu, tapi kayak kamu harus tunjukin kamu berhak untuk melihat dalamnya atau tidak gitu. Aktif, orangnya very aktif. Jadi kalau ngomongin soal pursuing, kayak misal ngomongin soal hubungan, dia bakalan tipenya yang aktif dalam hubungan. So aku bakalan lihat lagi dari sini. Tell me more about this connection. Ada roots, dia sangat menghargai keluarganya dia sama keluarganya juga hubungannya kuat ya. Dan kalau aku lihat di sini yang tadi aku bilang adat istiadatnya juga cukup kental. Jadi orangnya cukup tahu adab lah, dia tahu cara menghargai orang lain, dia tahu
cara untuk menghargai keluarganya atau menjaga nama baik keluarganya. Terus juga kalau aku lihat di sini dia orang yang cukup sopan, very cultural person. Dia juga bukan tipe orang yang sombong, yang segala macam harus open minded, segala macam harus di westernize atau segala macam tuh harus um, zaman sekarang banget gitu. Dia tapi masih menghargai norma-norma atau nilai-nilai yang dari zaman dulu masih ada gitu. Dari zaman dulu udah ada. Terus di sini dia juga seseorang yang punya kepercayaan yang cukup kuat ya gitu sama sesuatu yang dia pegang. And then is stranger. Ketemunya memang saling tidak kenal sih, maksudnya tidak terlalu memahami di dalamnya seperti apa, dan ini adalah totally new person, orang baru untuk diri kamu. Cuman saat ketemu itu walaupun asing ya secara fisik, kayak kamu nggak pernah ngeliat orang ini sebelumnya, tapi ada rasa kayak dia memberikan kebahagiaan untuk diri kamu, dan sebaliknya juga seperti itu. Kayak di sini ketemu cuman saling memberikan waternya, saling memberikan air satu sama lain, itu saling memberikan emotion yang akhirnya terkoneksinya bukan dalam fisik saja ya, tapi benar-benar secara emotion. So aku bakalan lihat lagi the outcome of this situation. Ada the devil, ada the knight of crystal, sama ada ten of crystal. Situation. Oke. Nanti dia datang dengan secara tiba-tiba. Saat kamu sudah mampu untuk melepaskan sesuatu dalam hidup kamu, ini artinya kayak menerima sebuah kekalahan, menerima sebuah akhir. The devil itu adalah godaan. Jadi kalau aku lihat di sini, yang aku lihat ya, nanti ada ikatan yang cukup besar, ada rasa ketertarikan satu sama lain, ada sisi posesif yang akan keluar, sisi obsesif yang akan keluar, dan itu jadi godaan dirimu. Jadi the Knight of Crystal itu juga ngomongin keadaan dimana datangnya secara tiba-tiba dan cepat gitu. Cuman di sini dari the Knight of Crystal, kadang-kadang rasa takut dari masa lalu atau misalnya trauma-trauma dari masa lalu yang mengakibatkan kamu untuk tidak melakukan sebuah gebrakan atau tidak melakukan sebuah keberanian gitu. Jadi tantangannya adalah sebenarnya ketidakberanian itu bakalan muncul karena takut mengalami sesuatu yang sama di masa lalu. Jadi ini harus selesaikan dulu di masa lalu, dilepaskan, diterima, lalu di sini beranikan diri. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye!